Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Maulana dari MN kelas 19C akan menjelaskan dari perencanaan bisnis tentang analisis industri dan kompetitor. Nah, di sini ada table of contents, yaitu satu, beberapa ukuran saat ini dan apa tren utama dalam industri ini. Yang kedua, apa kekuatan kompetitif, siapa pesaing, apa kekuatan relatif mereka, bagaimana sebaiknya strategi diadaptasi untuk menanggapi perubahan dalam industri. Nah, kemudian ada tinjauan industri, pangsa pasar, pesaing harus diidentifikasi, hasil identifikasi akan menjadi ukuran konsentrasi seperti 20% teratas dari pesaing melayani 80% pasar. Data industri juga berguna untuk membuat daftar asosiasi relevan yang berdampak pada masa depan industri. Informasi industri dasar ini akan menyediakan bahan mentah untuk analisis struktur dan pesaing yang lebih rinci. Kemudian ada siklus hidup industri, yaitu pendatang baru, pembeli, pemasok, pengganti, dan persaingan di antara perusahaan. Selanjutnya, tahap 1 ada pengenalan. Hanya ada sedikit pesaing dan tidak ada ancaman dari pemain lain karena industri masih baru. Kekuatan pembeli rendah. Kemudian tahap pertumbuhan, jumlah pesaing meningkat dengan cepat karena pertumbuhan permintaan melebihi pertumbuhan kapasitas pesaing. Antara perusahaan tetap terkendali, kekuatan pembeli masih sangat rendah karena permintaan melebihi penawaran. Selanjutnya tahap 3, yaitu tahap matang. Kekuatan pembeli meningkat karena tingkat penawaran sudah sesuai atau melebihi permintaan. Kekuatan pemasok menurun karena volume yang dibeli oleh industri penting bagi ancaman dari pemain pengganti semakin tinggi. Industri akan mulai berkonsolidasi, kemungkinan melalui merger dan akuisisi. Dan tahap keempat ada penurunan. Pesaing terlemah akan menarik diri dari industri yang mengarah ke penurunan persaingan di antara perusahaan. Ancaman pesaing pengganti tinggi. Selanjutnya, persaingan antar perusahaan. Intensitas persaingan akan berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan menghasilkan margin yang memadai. Intensitas persaingan bergantung pada sejumlah faktor. Kemudian ada faktor pesaing. Salah satunya industri dengan satu perusahaan yang dominan umumnya lebih stabil daripada industri yang terfragmentasi, di mana salah satu pesaing mungkin mencoba untuk mendominasi. Nah, ini faktornya salah satu. Kemudian ada tingkat konsentrasi atau sejauh mana industri tersebut merupakan industri yang monopolistik, memiliki efek penting pada perilaku pesaing. Kemudian ada calon pesaing. Pendatang baru dalam suatu industri akan menambah kapasitas penawaran, dan jika kapasitas yang ditambah lebih besar dari pertumbuhan permintaan, ini akan mengurangi profitabilitas. Ancaman pendatang baru rendah jika industri padat modal. Skala ekonomi adalah faktor kunci. Akses ke sumber daya terbatas, misalnya konsesi pertambangan. Akses ke distribusi bermasalah, biaya peralihan pembeli tinggi. Kemudian ada pengganti. Produk pengganti adalah produk yang dapat memberikan fungsi yang sama atau memenuhi kebutuhan yang sama dengan produk yang sudah ada. Daya tawar pemasok. Keseimbangan kekuatan antara pemasok dan industri yang dipasok merupakan fungsi dari fragmentasi relatif. Misalnya dalam industri dengan banyak pemasok kecil dan sedikit pembeli besar. Kemudian daya tawar pembeli, harga yang ditawarkan akan berdampak besar pada profitabilitas bisnis. Pembeli mencari harga terbaik dan dengan demikian perusahaan akan berusaha menurunkan harga. Faktor yang meningkatkan kekuatan pembeli salah satunya biaya pengalihan rendah yang umumnya terjadi pada produk komoditas. Dan selanjutnya ada analisis pesaing. Persaingan antar perusahaan adalah kekuatan utama yang menentukan posisi kompetitif bisnis. Unsur analisis pesaing yaitu
strategi atau posisi saat ini, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, ya kemungkinan perubahan dalam strategi, reaksi terhadap perubahan strategi bisnis, kekuatan finansial dan kekuatan operasional. Jadi kesimpulan dari di atas dapat saya simpulkan, analisis pesaing harus dimulai dengan daftar perusahaan pesaing dan pangsa pasar mereka. Hal ini akan memberikan ukuran konsentrasi industri, beberapa persentase perusahaan melayani beberapa persentase pasar. Strategi akan tergantung pada apakah industri terfragmentasi atau memiliki 2 atau 3 pemain dominan. Hasil penting dari analisis pesaing adalah SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Terima kasih. Pamit undur diri. Saya Puji Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.